Dari brosur halaman 11, mohon dijelaskan maksud kalimat sesungguhnya wanita itu datang dengan rupa setan dan pergi dengan rupa setan. Sakit ya wanita itu, jangan tersinggung dulu. Ini pesan dari Nabi kita, innal mar'ata tukbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Kurang lebih begitu bunyi hadisnya. Maksud dari hadis itu apa? Jadi wanita itu, perempuan itu menarik ya. Menarik utamanya bagi laki-laki, mempesona wanita itu, sehingga kalau laki-laki ini memandang wanita kemudian terpesona, maka kalau dia sudah punya pasangan hidup, punya istri yang halal, maka pesan Nabi, setelah melihat perempuan lain kok terpesona, jangan diperturutkan hawa nafsunya ya, karena memang wanita itu menggoda dalam arti menarik, mempesona. Maka kalau ada laki-laki melihat perempuan, kok laki-laki tadi sudah punya pasangan yang sah, pulang datang pada istrinya ya. Jangan terpesona pada perempuan tadi, tergoda lantas menuruti hawa nafsunya, menyalurkan keinginannya pada pintu-pintu yang haram, padahal sudah punya pintu halal, sudah dianugerahi oleh Allah pintu yang halal. Maka hendaknya dia pulang temui istrinya, ajak kumpul istrinya, karena dengan demikian ya, akan bisa menghilangkan, dengan mengumpuli istrinya tadi akan menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Tentu cara mengumpuli istrinya tidak seperti binatang, bukan, ada aturannya. Karena cara berkumpul itu bukan hanya untuk pemenuhan hasrat seksual saja, namun oleh Islam diatur caranya. Karena kata Nabi kita, kumpulnya suami istri itu adalah sedekah. Maka ada nilai ibadah, yang namanya ada nilai ibadahnya diatur ya, diatur. Salah satu aturannya bagaimana itu biar bisa menjadi nilai ibadah, maka ada doanya ya. Coba luar biasa, seseorang nafsunya sudah naik ke puncak, ke ubun-ubun, tetapi masih karena keimanannya masih berdoa, jadi bisa mengendalikan nafsunya. Bagaimana hubungan suami istri ini bisa bernilai ibadah, diawali dengan doa. Dengan demikian hubungan suami istri ada nilai sedekahnya. Kalau hanya pemenuhan hasrat biologis, hasrat seksual semata, orang kafir, orang yang tidak Islam pun ya juga melakukan hal yang sama, saling berhubungan badan, namun tidak ada nilai ibadahnya. Pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sama ya, sama melampiaskan atau menyalurkan hasrat seksualnya, namun kalau itu orang yang beriman ada nilai ibadahnya. Orang yang tidak beriman, tidak Islam ya, tidak ada nilai ibadahnya. Kayak ini
Orang-orang mukmin, laki-laki mukmin kalau melihat perempuan lain kok menarik, pulang pada istrinya, ya, ajak istrinya untuk berhubungan. Istrinya kalau mukminah tentu dia tidak akan merasa berarti aku ki monggo pelampiasan sektok, bukan. Kalau dia mukminah istrinya, dia akan menyadari karena pintu halal bagi suaminya adalah istri tersebut. Begitu pula pintu halal bagi istri yang nafsu seksnya naik, itu ya suaminya yang halal. Maka harus memenuhi panggilan suami. Saiki sudah pulang, wis di puncak, wis di ubun-ubun, sudah ngajak istrinya, Bu, ayo gelem tak sodako ibu. Ternyata istrinya tidak mau, padahal tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Yang terjadi apa? Kata Nabi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba anhu illa kana alladhi fis sama'i sakhiton hatta yardo, sakhiton alaiha hatta yardo anha. Tidaklah seorang suami jika memanggil istrinya menuju tempat tidurnya, artinya mengajak berhubungan, kok istrinya menolak, tidak mau memenuhi ajakan suami tadi. Istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hati-hati. Sekalipun istri ini ngaku sebagai seorang muslimah, seorang yang beragama Islam, namun itu menolak, hati-hati. Illa kanalladzi fis sama'i sakhiton 'alaiha. Yang ada di langit, penduduk langit murka pada istri tersebut. Hatta yardo anha, sampai suaminya ridho. Ya, hidup dalam kemurkaan penduduk langit. Beraktivitas setiap hari istri, namun ya, dia tidak sadar berada atau menjalani kehidupan dalam kemurkaan penduduk langit sampai suaminya ridho. Nah, ini maksudnya bahwa perempuan itu datang dengan muka setan, itu memang perempuan itu menggoda. Ya, bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya itu memang menggoda laki-laki. Makanya perempuan muslimah tutup auratnya, jangan dibuka kecuali untuk yang halal. Jangan dibuka di depan umum jadi tontonan orang banyak. Murah sekali harganya, dibuka-buka di depan orang banyak, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, jadi public property, konsumsi publik. Maka wanita-wanita muslimah tutup, biar tidak termasuk dalam hadis ini yang datang dan pergi dengan wajah setan. Artinya tidak menampakkan bentuk atau wajah atau fisik yang memang menggoda, karena setan itu tugasnya menggoda. Maka jangan mau jadi perempuan yang dikatakan oleh Nabi sebagai perempuan yang datang perginya dengan wajah setan, menebar godaan. Ya, maka salah satunya tutup rapat-rapat auratnya dari ujung rambut sampai kaki, yang memang itu menjadi aurat perempuan, kecuali apa? Telapak tangan dan wajah itu boleh tampak. Ya, namun demikian laki-laki ini ya jangan kurang ajar. Ya. Meski kita ngaku sebagai orang Islam, kalau melihat perempuan melotot terus ditutke begini, ya lama-lama
akan tergoda. Oh, tidak apa-apa karena Nabi bersabda, fa innalakal ula wa laysat lakas saniyah. Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata, fa innalakal ula wa laysat lakas al-akhirah. Wahai Ali, jangan kamu iringi pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena yang pertama itu tidak dosa, yang kedua itu dosa bagimu. Wah, mumpung ini yang pertama, biar tidak biar tidak terjumus pada pandangan kedua, terus miring begini ditutne terus lah, itu namanya meski hanya sekali pandang, itu namanya tetap mengiringi pandangan pertama dengan pandangan-pandangan berikutnya. Yang pertama tidak mengapa, yang kemudian kita iringi pandangan berikutnya itu yang dosa. Ya, maka nanti akan tergoda. Nah, tadi laki-laki kalau memang kepingin melihat perempuan delalah rasa ngojo di jalan atau di mana melihat perempuan pandangan pertama kok tertarik, sudah tahan dulu. Nanti pulang ketika bertemu istrinya sudah salurkan kepada pintu yang halal dengan niat ibadah mengharap ridho Allah. Jangan turuti hawa nafsunya. Namun demikian banyak pula ternyata dengan pasangan halalnya sudah merasa bosan. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itulah ammaratun bisu, sehingga tidak tertarik lagi dengan pasangan halalnya, lebih tertarik dengan pintu-pintu yang haram. Sudah didominasi oleh hawa nafsu, dipertuhankan oleh hawa nafsu, baik sadar maupun tidak sadar. Maka itu jangan dilakukan oleh mukmin, ya, oleh laki-laki yang beriman, apalagi yang sudah punya pasangan halal. Lah yang belum punya bagaimana? Ya, kalau yang sudah siap maka menikah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, karena dengan menikah itu, ya wahai pemuda, barang siapa yang sudah siap untuk menikah hendaknya segera menikah. Karena dengan menikah itu bisa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, bisa membantumu untuk menjaga pandangan dan membantumu untuk menjaga kemaluan. Kalau ternyata belum siap dan belum ada kemampuan menikah, dengan puasa. Mengapa? Karena puasa itu bisa menahan, menjadi tameng untuk hawa nafsunya. Ini aturan-aturan dalam Islam. Nah, maksud hadis itu adalah perempuan itu menggoda, bisa menyebabkan orang terpesona. Bukan hanya laki-laki saja, banyak perempuan yang melihat kecantikan perempuan yang lain, kemudian bentuk tubuh perempuan yang lain itu juga terpesona, meri, iri, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?